harapan, saya mempunyai harapan, nah itu menjadi harapan kita bersama. Nah, harapan kita bersama itu nantinya saya hanya ingin mempunyai dua hal. Yang pertama, hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Apapun itu, ya entah itu kualitasnya, kualitas mengajar kita, kualitas daya serap anak, kualitas lingkungan kita, kualitas personal, hubungan personal kita, kebersamaan kita, kesejahteraan kita, hari ini harus lebih baik daripada kemarin, dan besok juga harus lebih baik daripada hari ini. Kalau kita berpijak pada dua kalimat ini, maka kita akan selalu ingin maju, kita akan selalu ingin menjadi lebih baik. Jadi jangan sampai kita menjadi, kalau hari ini tetap sama saja dengan kemarin, itu kita rugi. Ya. Kalau lebih jelek malah celaka. Maka ini harapan kita bersama ini jangan hanya sebagai slogan, mari kita wujudkan. Kita wujudkan menjadi harapan kita bersama, dan bisa terwujud manakala kita mendorong dari arah yang sama. Jangan ada yang mendorong dari arah yang berlawanan. Saya gambarkan seperti ini, kita lihat ya. Ini kalau guru fisika Pak Darwo ini menerangkan sebagai besaran vektor. Kalau arahnya sama itu akan menjadi kumulatif yang lebih besar. Kalau jumlah yang mendorong itu lebih kecil, maka hasil akhirnya nanti juga menjadi kecil. Apalagi kalau ada yang mendorong dari arah yang berlawanan. Nah, untuk itu nanti akan saya jelaskan apa yang akan kita kerjakan ke depan untuk kita dorong menjadi terwujudnya harapan kita bersama. Susah kalau teman kita itu susah. Jangan sampai terbalik, kita senang jika teman kita itu susah, atau kita susah kalau teman kita itu senang. Perlu latihan yang betul-betul ini. Jadi satu kalimat SMS gitu, latihannya betul-betul sulit. Ya, sulit nggak ini? Ya, sulit. Kadang-kala yang di kanan kiri kita itu terus berbisik terus. Ya. Tapi kalau kita mau berlatih, insya Allah ya. Nah, saya punya ini. Kemudian pembagian tugas. Yang pertama, untuk pembagian tugas mengajar. Nah, ini saya perjelas lebih dekat. Pak Dewa bilang ini kayak nungguin loh. Iya. Ya tidak bohong ya, ini asli loh ya. Tidak saya edit ya. Itu mempunyai kewajiban mengajar 24 jam pelajaran sampai dengan 40 jam pelajaran. Sehingga nanti manakala pembagian tugas dibacakan, penjenengan kok kebagian 30 jam pelajaran, berarti saya membagi itu tidak melanggar
aturan. Betul nggih? Karena aturannya memang seperti itu. Kita mengalami selama ini inginnya yang minim-minim saja, 24 jam cukup kan gitu. Padahal aslinya 24 sampai 40 jam. Itu aturan yang ada seperti itu. Di sini saya mewakili tim kurikulum untuk membacakan SK pembagian tugas Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 4 Kertosono. Keputusan Kepala SMP Negeri 4 Kertosono tentang pembagian tugas guru dan karyawan semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Lampiran 1 pembagian tugas guru dalam kegiatan pembelajaran pada semester ganjil tahun 2020-2021 untuk pendidikan agama. Bapak Zainal Arifin mengajar kelas 7E sampai dengan H dan kelas 9A sampai dengan D. Bapak Muhammad Rokib mengajar kelas 7A sampai dengan D, kelas 8E sampai dengan I. Jumlah jam 27 jam. Maaf untuk Bapak Zainal Arifin 24 jam. Ibu Binti Rohmah mengajar kelas 8A sampai dengan 8D, kelas 9E sampai dengan 9H, jumlah jam 24 jam. Bapak Dr. Andes Irwan Prayitno Sidi mengajar kelas 9A sampai dengan kelas 9H, jumlah 24 jam. Ibu Susilowati mengajar kelas 7A sampai dengan H dan kelas 8I, jumlah 27 jam. Ibu Musriatun mengajar kelas 8A sampai dengan 8H, jumlah jam 24 jam. Ibu Roma, untuk bahasa Indonesia, Ibu Romawati Sulisya mengajar kelas 8C dan D, kemudian kelas 9F, G, H, jumlah 30 jam. Ibu Lis Widiarti mengajar kelas 8A, B, kelas 9C, D, E, jumlah 30 jam. Ibu Kusnul Fatimah mengajar kelas 8G, HI, 9AB, jumlah 30 jam. Ibu Pujiastuti mengajar kelas 7AB dan kelas 8EF, jumlah 24 jam. Ibu Rini Triwidati mengajar kelas 7CD, jumlah 12 jam. Ibu Nelsa mengajar kelas 7EFGH, 24 jam. Untuk bahasa Inggris, Ibu Trikinase mengajar kelas 8AB, kelas 9 DEFG, jumlah 24 jam. Ibu Selvina Coa mengajar kelas 7 FGH dan 9 ABC, jumlah 24 jam. Ibu Mucorowati mengajar kelas 9H, 4 jam. Bapak Zainul Arifin mengajar kelas 8 C, D, E, F, G, H, 24 jam. Bapak Isni mengajar kelas 7A, B, C, D, E, 24 dan kelas 8I, 24 jam. Untuk matematika, Ibu Lilis Sulistiani mengajar kelas 8A, B, C, kelas 9 EF, jumlah 25 jam. Bapak Ari Widodo mengajar kelas 8H dan 9AB, jumlah 15 jam. Ibu Mikani mengajar kelas 7A
dan 9 CD jumlah 15 jam. Bapak Heri Buwono mengajar kelas 8I dan 9 GH jumlah 15 jam. Bapak Haji Hidayat mengajar kelas 7 BCD dan 8 EFG jumlah 30 jam. Endang Puji mengajar kelas 7 EFGH dan kelas 8D jumlah 25 jam. Untuk IPA, Ibu Wahyu Lestari mengajar kelas 8 FGHI dan 9 AB jumlah 30 jam. Ibu Lili mengajar kelas 9 FGH jumlah 15 jam. Bapak Sudarwo mengajar kelas 8 ABC dan 9 CDE jumlah 30 jam. Ibu Ulif Pratina mengajar kelas 7 ABCD dan 8 DE jumlah 30 jam. Ibu Wiji mengajar kelas 7 EFGH jumlah 20 jam. Untuk IPS, Ibu Nurul Hidayati mengajar kelas 7 A, BCD dan 9 EF jumlah 24 jam. Ibu Suli Rumiati mengajar kelas 7 EFGH dan 9 AB jumlah 24 jam. Ibu Endah Pramesti mengajar kelas 8 ABCD dan kelas 9 GH jumlah 24 jam. Bapak Kolek mengajar kelas 8 EFGHI dan 9 CD jumlah 28 jam. Bapak Anton Purwadi untuk penjas orkes mengajar kelas 8 ABCD dan 9 EFGH jumlah 27 jam. Untuk Bapak Anton Purwadi mengajar kelas 8 A sampai E dan 9 E sampai H jumlah 27 jam. Bapak Haji Dadang Effendi mengajar kelas 7 E sampai H dan 9 A sampai D jumlah 24 jam. Bapak Dwi Sutresno mengajar kelas 7 A sampai D, kelas 8 F sampai I jumlah 24 jam. Ibu Yuni Ibu Yuni Warmundayati mengajar kelas 7 AB dan 9A sampai dengan H jumlah 30 jam. Mengajar kelas 8A sampai dengan I 27 jam. Bapak Arif Nanang Fadila mengajar kelas 7C sampai dengan H jumlah 18 jam. Untuk prakarya, Ibu Anik Sriwinarti mengajar kelas 7A sampai dengan H dan kelas 9E sampai dengan H jumlah 24 jam. Ibu Eti Ningrum mengajar kelas 8A sampai dengan I dan kelas 9A sampai dengan D jumlah 26 jam. Ibu Penny Kusumawati mengajar kelas 8A sampai dengan E dan kelas 9A sampai dengan H jumlah 26 jam. Ibu Novi mengajar kelas 7A sampai dengan H dan kelas 8F sampai dengan I jumlah 24 jam. Untuk PTIK, Bapak Muhammad Japar mengajar kelas 8A sampai dengan I dan kelas 9 ABC 12 kelas. Untuk Bapak Dimas Bagas mengajar kelas 7A sampai dengan H dan kelas 9D sampai dengan H 13 kelas. Untuk BK mohon maaf belum pembagian tugas. Kami menunggu informasi dari Pak Bambang, Pak Mahmud dan Bu Rose. Tuh.
Kemudian untuk pembagian tugas staf, penanggung jawab instalasi dan tugas lain. Untuk pembagian tugas stafnya seperti yang diinformasikan Pak Haji tadi masih tetap, hanya saja penambahan ada di urusan sarpras. Urusan sarpras yang pertama Ibu Suli Rumiati dan yang kedua Ibu Liswidiarti. Itu saja, yang lain tetap. Bendara bos tetap Ibu Lili Nurandayani dan bendara rutin Ibu Emi Suprapti. Untuk tim penilaian kinerja guru, Ibu Romawati Sulistia, Ibu Wahyu Lestari, Bapak Ari Widodo, Ibu Trikinase, Ibu Endah Pramesti, Ibu Mikani Dia, Ibu Sulik Rumiati. Untuk tim usulan kenaikan pangkat, Bapak Sudarwo, Ibu Lilis, koordinatornya Bapak Sudarwo, anggotanya Ibu Lilis Sulistiani dan Pak Arif Nanang. Untuk petugas ketertiban dan kedisiplinan, ketuanya Ibu Penny, sekretarisnya Ibu Yuni, anggotanya Bapak Anton, Ibu Liswidiarti, Bapak Jainul Arifin, Bapak Aji Dadang, dan seluruh wali kelas. Untuk penanggung jawab laboratorium IPA, ketuanya Ibu Lilik Nurandayani, sekretarisnya Bapak Sudarwo, laborannya Ibu Wahyu Lestari, anggotanya Ibu Uli Pratina dan Ibu Wiji. Penanggung jawab laboratorium bahasa, kepala instalasinya Ibu Trikinase, sekretarisnya Ibu Salvina Coa, anggotanya Bapak Jainul Arifin, Ibu Muncorowati, Bapak Isni, dan Bapak Winarko. Penanggung jawab laboratorium TIK, kepala instalasinya Bapak Muhammad Zafar, anggotanya Bapak Dimas Bagas Pancapradana dan Bapak Arif Saifullah. Petugas perpustakaan, ketua Ibu Muncorowati, sekretarisnya Ibu Binti Rohmah, tenaga teknisnya Ibu Dewi Stiorini, Bapak Dwi Sutrisno, Ibu Novi Endah Safitri. Untuk peminjaman Ibu Sumarni. Untuk pembina UKS, koordinatornya Ibu Uli Pratina, anggotanya Bapak Anton Purwadi, Ibu Susilowati, Ibu Ani Sriwinarti. Untuk pembina ekstra pramuka, ketuanya Kamabigusnya Bapak Sugeng Setio Hadi, SPD, ketuanya Bapak Heri Buwono, sekretarisnya Ibu Liswidiarti, bendaharanya Ibu Kusnul Khotimah, anggotanya Ibu Rini Triwidati, Bapak Dwi Sutrisno, Bapak Dimas Bagas Pancang, Ibu Novi Endah, dan Ibu Nelsa. Untuk pembimbing peningkatan keterampilan peserta didik berorganisasi kepemimpinan, koordinator 1 Bapak Zainal Arifin, koordinator 2 Ibu Salvina Coa, pembina seksi bidang keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Ibu Binti Rohmah, budi pekerti luhur dan akhlak mulia Bapak Anton Purwadi, kepribadian unggul, wawasan kebangsaan dan bela negara Ibu Romawati Sulistia, prestasi akademik, seni dan atau olahraga sesuai bakat dan minat Bapak Aji Dadang, demokrasi, hak asasi manusia, pendidik politik, lingkungan hidup, kepekaan dan toleransi sosial dalam konteks masyarakat plural Ibu Susilowati, kreativitas, keterampilan dan kewirausahaan Ibu Nurul Hidayati, kualitas jasmani, kesehatan dan gizi berbasis sumber gizi dan terdiversifikasi Ibu Uli Pratina, sastra dan budaya Ibu Kusnul Khotimah, teknologi informasi dan komunikasi Bapak Dimas Bagas, komunikasi dalam bahasa Inggris Bapak Zainul Arifin. Pembimbing keagamaan dan takmir masjid, ketua takmir Bapak Zainal Arifin, sekretaris Bapak Rokib, bendahara Ibu Binti, anggota Bapak Arif Widodo, Bapak Zainul Arifin, dan Bapak Mundir. Pembimbing siswa dalam kegiatan upacara bendera, koordinatornya Ibu Romawati,
Anggotanya Bapak Zainal, Ibu Selvina Choa, Ibu Kusnul Khotimah, dan Ibu Novi. Koordinator Bimbingan dan Konseling Bapak Bambang Rumpoko. Untuk Kepala Instalasi Musik Bapak Dwi Sutresno, Kepala Instalasi Sanggar Pramuka Ibu Lis Widiarti, Pengelola Koperasi Siswa, Ketuanya Ibu Nurul Hidayati, anggotanya Ibu Fatin Istiana dan Bapak Winarko. Penanggung jawab Dansos Ibu Yuni Warmundayati. Untuk Korpri, ketuanya Bapak Arif Widodo dan bendaharanya Ibu Indah Pramesti. Untuk PGRI, Ketua Ibu Triki Nasih, bendaharanya Ibu Lis Widiarti. Penanggung jawab dana praktis, Ketua Ibu Mikanidia, bendaharanya Ibu Penny Kusumawati. Koordinator BKS untuk kelas 9 Ibu Rohmawati Sulistia, untuk kelas 8 Ibu Wahyu Lestari, untuk kelas 7 Ibu Uli Pratina. Untuk tim Dapodik 1 Ibu Triki Nasih, 2 Ibu Suli Rumiati, 3 Endang Puji, 3 Bapak Muhammad Japar. Maaf, 4 Bapak Muhammad Japar. Tim sasaran kerja pegawai, koordinatornya Bapak Sudarwo, anggotanya Bapak M. Haji Hidayat. Kemudian untuk pembagian tugas tambahan Wakil Kepala Sekolah, Kepala Laboratorium IPA, Kepala Perpustakaan. Untuk Wakil Kepala Sekolah tetap yang pertama Ibu Mikani, yang kedua Bapak Arif Widodo, yang ketiga Bapak Ari Bono. Untuk Kepala Laboratorium IPA tetap Ibu Lilik Nurandayani, Kepala Perpustakaan tetap Ibu Muncorowati. Lampiran selanjutnya daftar wali kelas. Untuk semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Wali kelas 7A Ibu Uli Pratina, 7B Ibu Puji Astuti, 7C Ibu Nurul Hidayati, 7D Bapak Isni, 7E Ibu Novi, 7F Ibu Wiji, 7G Ibu Ani, 7H Ibu Susilowati. Untuk wali kelas 8, 8A Ibu Binti Rohmah, 8B Ibu Musriatun, 8C Bapak Sudarwo, 8D Bapak Jainul Arifin, 8E Bapak Haji Hidayat, 8F Bapak Dwi Sutresno, 8G Ibu Dewi Setiorini, 8H Ibu Kusnul Khotimah, 8I Ibu Etik Nengrum. Untuk wali kelas 9, 9A Ibu Wahyu Lestari, 9B Bapak Haji Dadang, 9C Ibu Yuni Warmundayati, 9D Bapak Kolek, 9E Bapak Anton Purwadi, 9F Ibu Lilis Sulistiani, 9G Ibu Rohmawati Sulistia, 9H Ibu Penny Kusumawati. Lampiran selanjutnya daftar peserta MGMPS sama seperti tahun kemarin. Mohon maaf, sesuai dengan mapel masing-masing. Daftar peserta MGMP tingkat kabupaten. Untuk pendidikan agama Islam, Bapak Zainal Arifin yang berangkat MGMP. Untuk pendidikan kewarganegaraan Ibu Musriatun, Bahasa Indonesia Ibu Lis Widiarti, Bahasa Inggris Ibu Triki Nasih, Matematika Endang Puji Astuti, IPA Bapak Sudarwo, IPS Ibu Indah Pramesti, Seni Budaya Ibu Yuni Warmundayati, Prakarya Ibu Ani Sriwinarti, Penjas Orkes Bapak Haji Dadang, Bahasa Jawa Ibu Novi Endah, BK Ibu Rosa Werdiningsih, BTIK Bapak Muhammad Japar.
Daftar pembimbing pengembangan diri untuk lampiran selanjutnya. Pramuka, koordinator pembimbingnya Bapak Heri Buwono. Seni MTQ Bapak Harjito. BTQ Bapak Zainal Arifin. Itu pembagian tugas guru dalam semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Walaupun dari sekolah lain mereka beliau berdua sudah pindah satu. Kemudian ada kemarin itu isu langganan 3 host yang disampaikan MKKS. Dan yang keempat aplikasi pembelajaran. Yang kelima